Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Walaupun masih dalam kondisi pembelajaran menggunakan media secara virtual, harapan Bapak kalian tetap semangat dan senantiasa berdoa semoga kita dapat segera melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Oke, kita langsung saja masuk kepada materi pembelajaran pada pertemuan ini. Kita awali dengan pembelajaran tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Hak asasi manusia lahir tidak terlepas dari sejarah penindasan dan perlakuan sewenang-wenang pihak penguasa kepada rakyat atau bawahannya. Nah, oleh karena itu ketika kita bicara hak asasi manusia, berarti kita dengan penuh kesadaran harus memperjuangkan, memajukan, dan melindungi hak asasi manusia setiap pribadi termasuk diri sendiri. Oke, kita lanjut kepada ciri-ciri khusus hak asasi manusia. Yang pertama adalah hakiki. Hakiki menandakan bahwa hak asasi manusia itu merupakan anugerah pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia sejak dalam kandungan. Yang kedua adalah universal, yang berarti bahwa hak asasi manusia itu berlaku umum, menyeluruh bagi setiap orang atau umat manusia yang ada di dunia dengan tidak memandang status, kedudukan, dan lain-lain. Yang ketiga, permanen atau tidak dapat dicabut, menandakan bahwa hak asasi manusia itu tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak yang lain. Dan yang terakhir, ciri khusus hak asasi manusia adalah tidak dapat dibagi. Artinya tidak lain adalah bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama. Jadi tidak ada pengelompokan hanya pada hak tertentu saja. Hak pada bagian A saja, hak pada bagian B saja, tapi ruang lingkupnya seluruhnya, semuanya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan untuk ciri khusus hak asasi manusia. Kita lanjut kepada slide berikutnya, yakni bahwa hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling berkaitan. Contohnya, seorang pelajar akan mendapatkan haknya, yaitu ilmu pengetahuan setelah ia menjalankannya, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, tentunya banyak contoh yang lain. Misalnya, seseorang bekerja, kemudian mendapatkan imbalan. Nah, itu menandakan bahwa setelah dia menunaikan kewajibannya, maka dia berhak mendapatkan upah tadi atau contoh-contoh yang lain. Banyak sekali. Baik, kita lanjutkan lagi tentang substansi hak dan kewajiban hak asasi manusia dalam Pancasila. Nah, Pancasila sebagai ideologi negara kita mengandung nilai-nilai. Ada 3, yakni nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Nah, 3 nilai ini akan kita bahas satu persatu. Oke, kita lanjutkan ya. Pertama adalah nilai dasar. Nah, apa itu nilai dasar? Nilai dasar adalah hakikat dari sila-sila Pancasila itu sendiri. Pancasila ada mulai dari sila ketuhanan yang Maha Esa sampai dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nilai dasarnya adalah hakikatnya, yakni nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, sampai dengan nilai keadilan.
Dan perlu digarisbawahi bahwa nilai dasar bersifat universal, mengandung cita-cita, tujuan, dan nilai-nilai yang baik dan benar. Kita lanjut kepada nilai instrumental. Nah, perwujudan nilai instrumental umumnya berbentuk peraturan, mulai dari undang-undang dasar hingga peraturan daerah. Untuk detailnya, instrumental itu alat. Jadi untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM misalnya, maka perlu dibatasi oleh alat bernama peraturan perundang-undangan. Itu maksudnya. Nah, di Indonesia pasal khusus yang mengatur tentang hak asasi manusia dalam UUD 1945 adalah pasal 28A sampai dengan pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan undang-undang, jadi berbeda ya antara undang-undang dasar dengan undang-undang. Undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia atau HAM di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Baik, kita lanjut kepada nilai praksis. Nilai praksis terwujud pada penerapan nilai Pancasila baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, nilai praksis itu adalah praktek pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi, sudah kita ketahui apa itu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar, Bapak ulangi kembali, adalah hakikat dari kelima sila Pancasila. Nilai instrumental adalah penjabaran dari nilai dasar dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Nilai praktis adalah praktek pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut kepada kasus pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran HAM meliputi pelanggaran hak asasi manusia yang dapat bersifat kejahatan biasa dan juga kejahatan luar biasa. Kemudian kita bicara adalah faktor penyebab pelanggaran HAM, bisa berasal dari dalam dan juga bisa dari luar. Untuk dari luar kita akan tampilkan pada tayangan slide berikutnya. Kita lihat faktor penyebab pelanggaran HAM dari dalam. Antara lain tidak seimbangnya pelaksanaan hak asasi dan kewajiban asasi. Yang kedua, belum adanya kesepahaman dan kesamaan mengenai konsep HAM. Yang ketiga adalah sikap individualisme atau individualisme. Yang keempat, kurangnya kesadaran tentang hak asasi manusia. Dan yang kelima, rendahnya sikap toleransi. Nah, berikutnya kita bahas faktor penyebab pelanggaran HAM dari luar. Pertama adalah lemahnya dan kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum. Yang kedua adalah penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang ketiga, penyalahgunaan kemajuan teknologi. Baik, kita lanjut kepada poin D, yakni upaya penegakan hak asasi manusia. Nah, kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap hak asasi manusia antara lain kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia, kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia, kewajiban untuk memenuhi hak asasi manusia, dan kewajiban untuk memajukan, mengembangkan, dan meningkatkan hak asasi manusia. Nah, berikutnya kita bahas upaya penyelesaian penegakan terhadap kasus pelanggaran HAM. Di sini bergantung kepada kondisi pelanggaran. Apabila termasuk dalam pelanggaran kategori berat, maka penyelesaiannya melalui peradilan HAM. Hal ini dituangkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Namun, apabila pelanggaran merupakan kategori ringan atau biasa, maka penyelesaiannya melalui peradilan umum.
Dan pada akhirnya ketika kita bicara upaya penegakan HAM, ada proses penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM tadi Bapak sampaikan menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, yakni meliputi penyelidikan dilakukan oleh Komnas HAM, yang kedua penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa Agung, ketiga penuntutan, dan yang keempat pemeriksaan di pengadilan. Jadi intinya bahwa ketika kita bicara hak asasi manusia, pemajuan, perlindungan, dan penegakan HAM harus kita tegakkan di muka bumi, khususnya di negara kita, Indonesia. Demikian pemaparan materi pada pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan kalian bisa memahami dengan baik. Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.